Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 30 mau menjelaskan tentang modul 1 yaitu arena. Nama saya Berna Denovitasari dari NPM 1805 dan rekan saya. Nama saya Nafataja yang mulia, NPM dari 29. Oke, saya bakalan jelasin dari laporan resmi kami berdua. Untuk yang pertama, saya bakalan jelasin tentang Arena, software Arena. Arena adalah sebuah program penyusun model dan juga merupakan simulator. Arena merupakan kombinasi pemakaian yang memiliki high level program dan fleksibilitas atau kelenturan yang menjadi ciri General Purpose Simulation Language atau GPSL. Orientasi dari Arena adalah memodelkan sistem dengan proses orientation dan memberikan informasi mengenai kejadian dalam sistem secara event orientation. Dengan menggunakan Arena, pengguna mendapatkan satu, kemudahan dalam penggunaan terutama dalam pemodelan sistem dan analisa hasil simulasi dengan interface-nya yang sangat interaktif. Untuk yang kedua, fleksibilitas yang sangat besar dalam membangun model yang sesuai dengan sistem sesungguhnya dengan menggunakan modul dan blok yang beragam. Untuk yang ketiga, kemudahan dalam memodelkan dan mensimulasikan sistem manufaktur seperti material handling, inventory, quality control, dan bottleneck analysis maupun industri jasa seperti perbankan, rumah sakit, dan order fulfillment. Untuk yang selanjutnya yaitu ada tampilan yang merupakan tampilan-tampilan dari Arena. Yaitu yang pertama itu ada menu bar, menu umum, dan menu spesifik dari Arena. Untuk yang kedua ada project bar, yaitu untuk menentukan modul yang digunakan untuk membuat program. Untuk yang ketiga ada toolbar, daftar perintah yang digunakan dalam pembuatan model yang berupa simbol-simbol. Untuk yang keempat ada flowchart view, tempat untuk membuat model. Dan yang terakhir ada spreadsheet view untuk mengedit data dari modul-modul yang digunakan. Untuk yang pertama ada Activity Cycle Diagram atau ACD yang merupakan bahasa grafik gambar yang memodelkan sistem dengan menunjukkan hubungan interaksi antar elemen dengan perubahan secara diskrit terhadap waktu. Entitas ACD ada dua, yaitu permanen dan sementara. Sedangkan aktivitas ACD yaitu ada pasif dan aktif. Dan itu beberapa ACD itu juga ada beberapa tool-tool yang bisa digunakan kayak segi 5 ke kanan, segi 5 ke kiri, lingkaran, segi 4, panah, belah ketupat, trapesium kanan, trapesium kiri, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada Arena Basic. Arena Basic merupakan salah satu modul yang terdapat di dalam software Arena. Sesuai dengan namanya, modul-modul yang terdapat pada Arena Basic biasa dijadikan dasar untuk membuat simulasi proses dari sistem nyata yang ada. Berikut ini akan dijelaskan mengenai modul pada Arena Basic. Untuk yang pertama yaitu Basic Process Panel. Berisikan modul-modul yang digunakan untuk memodelkan simulasi sebuah sistem. Untuk yang selanjutnya ada Basic Process Panel, terus ada Arena Advance. Terus itu dalam software terdapat modul yang lebih banyak dan bervariasi dalam penggunaannya untuk memodelkan suatu sistem. Dalam Arena Advance terdapat proses panel dan transfer panel, yaitu yang proses itu memiliki beberapa modul yang memiliki fungsi dan aplikasi proses yang lebih bervariasi daripada panel basic proses. Untuk yang selanjutnya ada flowchart modul, yaitu kumpulan dari objek yang ditempatkan pada jendela model untuk mendeskripsikan proses simulasi. Untuk yang ketiga ada data modul, yaitu kumpulan objek yang ada di tampilan lembar kerja dari model yang mendefinisikan karakteristik bermacam-macam elemen proses seperti advanced modul dan expression modul. Untuk yang keempat ada conveyor flowchart modules, yaitu kumpulan dari objek yang ditempatkan pada jendela model untuk mendeskripsikan proses simulasi yang fungsinya yang khusus yaitu conveyor. Dan selanjutnya ada advanced transfer process, yaitu
panel yang memiliki beberapa modul dengan fungsi transfer atau transportasi yang bervariasi. Ada general flowchart module, yaitu sekumpulan objek untuk mendeskripsikan proses simulasi yang ditempatkan pada jendela model. Untuk yang selanjutnya, ada transporter flowchart modules, yaitu sekumpulan objek untuk mendeskripsikan proses simulasi dengan fungsi yang khusus, yaitu transporter yang ditempatkan pada jendela model. Untuk yang selanjutnya, ada data modul Advanced Transfer Panel, sekumpulan objek yang ada di tampilan lembar kerja dari model yang mendefinisikan karakteristik bermacam-macam elemen proses. Dari data tersebut, kita membuat permasalahan, yaitu tentang antrian puskesmas. Dari latar belakang yang kita tulis, yaitu seperti ini. Antrian seringkali terjadi hampir setiap hari di puskesmas. Hal yang menarik bagi peneliti adalah sistem antrian yang terjadi pada puskesmas ini mengikuti sistem antrian tandem atau seri. Antrian yang kedatangannya pelanggannya berasal dari satu barisan dan dilayani oleh beberapa pemberi pelayanan secara seri disebut sistem antrian tandem atau seri. Oleh karena itu, diperlukan suatu keputusan tentang banyaknya pelayan yang ideal untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari puskesmas tersebut dengan menggunakan software Arena. Dari rumusan masalah yang kita dapat, yaitu bagaimana cara meminimalkan panjang antrian dengan menggunakan perangkat lunak Arena pada sebuah permasalahan antrian di puskesmas. Langsung ke bab 3 metodologi. Bab 3 metodologi, yaitu ada waktu dan tempat. Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Gempol yang beralamatkan di Gempol Nganjuk dan dilaksanakan pada hari Minggu 4 Oktober 2020 pada pukul 8 WIB. Pengumpulan data, sebuah puskesmas yang berlokasi di Gempol Nganjuk memiliki satu dokter yang melayani pasien yang mana mempunyai satu antrian. Dalam antrian tersebut terdapat berupa aktivitas antrian dan waktu yang diperlukan untuk aktivitas mengantri sebagai berikut. Yaitu A. Pasien datang, B. Pengambilan nomor antrian, C. Pasien menunggu panggilan, D. Pemanggilan ke ruang dokter, E. Dokter melayani pasien, F. Pengambilan obat, dan G. Inspeksi. Seperti tabel antrian pasien, yaitu dokternya 1, puskesmas Gempol menuju antrian 1, waktunya 40 menit. Dapatkan data sebagai berikut. Dan ini ada activity cycle diagramnya seperti ini. Terus ada flowchart juga. Dan untuk langkah-langkah pengerjaan ke software akan dijelaskan oleh Nafa. Silakan Nafa. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat pemodelan pada software Arena. Untuk yang pertama, kita buat folder dulu. Di sini saya sudah membuat folder nih. Lab SSI Arena kelompok 30. Selanjutnya, setelah kita membuat folder, kita membuka Notepad. Mana ini? Oh, ini. Nah, jadi setiap pengukuran yang ada pada aktivitas kita, itu kita tuliskan di Notepad. Untuk yang pertama, seperti contohnya, pengambilan nomor antrian. Pasien datang itu tidak diikut karena dia tidak masuk dalam proses. Jadi untuk yang pertama itu ada pengambilan nomor antrian. Di sini tuh setiap pengukurannya ditulis. Ada 5 kali pengukuran. Jadi di sini variabelnya ada 1, 1, 2, 1, 1. Begitu juga sampai pasien yang menunggu panggilan, terus pemanggilan ke ruang dokter, dokter melayani pasien sampai inspeksi. Selanjutnya saya akan ke software Arenanya. Oke, di sini untuk yang pertama kita ini membuat create. Oke, setelah kita membuat create, kemudian kita membuat assign. Setelah kita membuat assign, kita membuat proses sebanyak 3 kali karena proses yang pertama itu ada 3. Nah, kemudian setelah proses kita pilih route yang pada advanced transfer.
sini. Oke. Setelah root kita pilih station. Setelah station kita pilih proses lagi di basic proses. Di sini prosesnya ada 3. Oke, setelah kita membuat proses, kita pilih assign lagi. Kemudian kita pilih record. Record. Oke, kayaknya ini nggak cukup deh. Kebanyakan. Habis record, kita pilih dispose. Nah. Oke, jadi setelah kita membuat create, assign, process, root, station, dan sebagainya, kita double klik pada create, kemudian kita ubah menjadi datang. Oke. Untuk tipenya kita pilih random, untuk unitsnya kita pilih menit, mark arrive-nya kita ganti 1. Lalu oke. Kemudian untuk assign-nya ini kita double klik, terus kita klik add. Kemudian ini kita pilih apa ini, nggak kelihatan, aduh. Nah, kita pilih atribut, lalu kita ubah menjadi dokter 1. Setelah kita pilih jadi dokter 1, new value-nya kita tetap isi 1. Lalu kita klik OK, kemudian kita add lagi. Kita pilih entity picture, pilih picture woman, OK, terus kita OK lagi. Nah, untuk proses yang pertama kita ganti pengambilan nomor pria. Nah, sebelum kita bentar. Untuk proses yang pertama kita klik tools, pilih input analyzer. Kemudian kita file, kita pilih new, pilih data file, use existing. Kemudian kita pilih 1. Oke. Nah, jangan lupa untuk di fit all. Oke, setelah kita pilih fit all, untuk expressionnya jangan lupa, ya Allah. Untuk expressionnya jangan lupa kita copy paste. Untuk proses yang pertama jangan lupa diganti namanya pengambilan antrian. Lalu delay tipenya kita pilih expression, expressionnya itu tetap 1. Unitnya kita ganti menit. Jangan lupa expression-nya diganti dari yang kita copy dari input analyzer tadi, terus kita OK. Untuk proses 2 dan 3 sama. Nanti saya akan tampilkan yang sudah jadi. Oke, jadi untuk yang rute pertama. Untuk rute pertama itu menuju 1. Terus rute time-nya kita ubah menjadi 1. Unitnya jangan lupa menit, terus kita OK. Nah, untuk station yang pertama
itu namanya menjadi antrian 1. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk proses 4, 5, 6 itu sama dengan yang proses yang ini. Caranya, assign to itu juga sama kayak assign 1. Terus untuk record. Untuk record sendiri, ini namanya, counternya namanya kita ganti waktu total 1, terus kita OK, terus kita OK lagi, terus untuk yang dispose-nya OK, double klik diganti dokter 1. Oke. Jadi di sini saya akan menunjukkan file kami yang sudah jadi. Sebentar, teman-teman, sabar. Oke, saya akan tunjukkan yang sudah jadi. Nah, jadi ini adalah pemodelan dari permasalahan yang kami ambil, yaitu antrian pelayanan pada Puskesmas Gempol. Nah, setelah ini sudah jadi semua dari datang sampai ini kembali lagi prosesnya. Cara ngecek gimana error atau enggaknya itu kita klik run, terus kita pilih setup, lalu pilih project parameter. Nah, nanti ini dicentang semua. Setelah itu kita pilih replication parameter, number of replication-nya itu kita ganti 10. Lalu report ini jangan lupa default reportnya itu kita pilih nih, Siemens Summary Report. Oke. Kemudian ini udah semua, kita klik OK, kemudian kita klik run, lalu go. Ya maaf ya teman-teman, agak lambat sedikit lah. Nah, ini prosesnya sedang berjalan sampai 10 kali replikasi. Nah, jika keluar tulisan seperti ini, berarti tidak ada yang error pada pemodelan kita. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, ini hasil replikasi pemodelan kita. Dari replikasi yang pertama, itu end time-nya 0,82 hours. Begitu juga replikasi kedua sampai replikasi yang ke-10. Ini masih 7. Nah, ini untuk replikasi ke-10 atau replikasi yang terakhir. Untuk perhitungan manualnya, itu yang kita pakai dari ini. Replikasi yang terakhir, yaitu replikasi ke-10. Sekian penjelasan saya tentang penggunaan software Arena dari permasalahan kami. Mungkin selanjutnya untuk perhitungan manual bisa dijelaskan oleh Mbak Berliana. Oke, tutup dulu lah. Untuk perhitungan manual akan saya jelaskan.
Nah, ini tadi data yang dihasilkan dari proses, yaitu ada total waktu dari replikasi 1 sampai 10 ada jam dan konversi ke menit. Jam ke menit itu dibagi 60 ya, kayak biasanya. Terus karena N-nya ada 10 replikasi, N-1 itu ada 9, confidence intervalnya 95%, alfanya pakai 0,05. Nah, ini perhitungannya. Jadi half width-nya didapatkan 0,012, betanya itu sama dengan half width, yaitu 0,012, N aksanya didapatkan 2,78, itu kurang lebihnya dibuat sama dengan 3. Terus, dari perhitungan yang telah dilakukan diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi. Yang selanjutnya yaitu ada perhitungan ini. Nasabah 1, 2, 3, ada pengukuran waktunya 40, 45, sama 39. Untuk yang selanjutnya, ini. Ada real system sama arena. Kalau arena itu kan yang didapat dari sini. Ini kan, ini dari arena. Tapi kalau yang real itu didapatkan dari sini, jadi total waktu. Jadi kita pakai yang pengukuran 1, 2, 3, jadi 40, 45, sama 39. Terus, ini half width, itu rumusnya ini kan. Terus habis itu dimasukkan, jadinya didapat 25,66. Sehingga confidence interval itu X1 dikurangi X2. Jadi X1 itu nilai rata-rata dari arena dan X2 itu rata-rata dari nilai yang real tadi, perhitungan waktu yang real. Terus HW-nya itu ini dimasukkan, jadinya ketemu min 18,47, yaitu berada di interval P1 dan P2, yaitu 32,89. Dari hasil dapat disimpulkan bahwa H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam rentang P1 dan P2, sehingga dapat dikatakan valid. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada tugas praktikum tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi arena yang telah dibuat. Ini outputnya yang tadi diperoleh dari software yang tadi dijalankan oleh Nafa. Udah. Ini hasil outputnya. Dari hasil output arena, yang didapatkan diketahui bahwa hasil di antara datang adalah 1, pengambilan nomor antrian adalah 0, pasien menunggu panggilan adalah 0, pemanggilan ke ruang dokter adalah 0, dokter melayani pasien adalah 0, pengambilan obat adalah 0, melakukan inspeksi adalah 0, dan dokter adalah 1. Untuk hasil result arenanya, dari hasilnya didapatkan diketahui bahwa replication ended muncul replication 1 selama 0,822 hours, dan selanjutnya ini sampai ini ya. Nah, kesimpulannya sama, kita ambil dari yang awal tadi. Oke. Sudah semua, sudah kami jelaskan semua. Cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.